Pokoknya katanya lagi siapa segala orang itu, kamu tidak salah aku. Wih, bener ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Gio, sahabat Gip dimanapun berada. Tetap semangat menjalani hari-hari ya. Jangan lupa ikhtiar, berusaha dan berdoa. Semoga kita panjang umur, lancar rezeki, barokah umur kita. Pada pagi hari ini seperti biasa kita dari admin Gio ingin menginfokan bahwasanya pada hari kedua ini alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun alhamdulillah. Dan kita pada hari ini masih berada di daerah gitu ya. Pokoknya kalau soal lokasi nanti bisa chat ke nomor admin yang nantinya akan tertera di deskripsi video ini. Nanti akan ada nomor admin, bisa dihubungi untuk minta Sherlocknya. Untuk hari kita di daerah ini masih belum ditentukan, entah sampai hari Jumat atau sampai hari Minggu kita masih belum tahu. Cuma untuk pengobatan kita buka mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore atau menjelang maghrib. Terus untuk yang kemarin ada yang tanya karena dia dari luar negeri gitu gak bisa datang. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah mengumumkan bahwasanya pengobatan online sudah kita buka kembali dengan catatan yang mengobati bukan Gus Idrisnya langsung melainkan dari timnya, dan nomor rekeningnya itu bukan nomor rekening Gus. Jadi kalau ada yang ingin pengobatan online kok ngirimnya ke nomor rekening Gus, kita nggak ikut ini ya, nggak ikut campur ya. Jadi nanti kalau pengobatan online yang paling penting bisa menghubungi Mas Jul ya, nomor admin pesantren ya Mas. Nanti akan ada nomor admin pesantren dan admin tour. Jadi apa sih fungsinya itu? Nah, jadi admin pesantren itu beliau kan terkadang di pesantren nih. Jadi kadang kan dari sahabat Gio maupun sahabat Gip nggak semuanya sudah tahu lokasi pesantren Thoriqul Jannah. Nggak semuanya tahu. Kadang dari luar pulau lah belum tahu, cuma dikasih biasanya tanya alamat. Mas, lokasi atau alamat pondok pesantren di mana? Kadang kita kasih tahu Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, RT sekian, RW sekian. Tapi nggak tahu lokasinya di bagian mana, nggak tahu karena luar pulau. Jadi ntar bisa minta Sherlock ke nomor admin pesantren. Atau bisa tanya-tanya kendaraan atau transportasi yang paling dekat dengan pesantren itu apa? Entah kereta atau bus atau pesawat ya. Ojek ya. Dan jalannya juga sudah bagus sahabat. Kalau yang dulu itu mungkin kalau mau ke arah pondok ya, yang di dekat sawah-sawah itu, kalau dulu mungkin rusak jalannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah dicor, udah bagus lagi. Dan apa ya? Untuk yang pengobatan online itu syaratnya gimana aja Mas? Untuk pengobatan online itu bisa mendaftarkan data diri, langsung dikirimkan ke nomor admin yang saya pegang sendiri, atau admin pondok. Itu nanti kalau sudah melengkapi persyaratan yang saya kasihkan, nanti akan saya konfirmasikan ke pihak yang menangani pengobatan jarak jauh agar bisa dijadwalkan kapan untuk penanganannya. Itu yang nangani dari timnya Gus ya, atau timnya Abah ya? Iya, dari timnya Gus atau Abah. Jadi bukan dari Gusnya langsung atau Abah langsung, karena Gus dan Abah itu menangani pasien yang datang ke lokasi. Iya. Kayak Abah sendiri kan tiap harinya ada pasien di pesantren datang gitu. Terus kalau Gus kan beliau kadang jadwalnya banyak, kadang keluar kota, kadang
syuting gitu, bikin video, bikin konten. Kak lagi pengobatan di daerah mana? Daerah Banten. Daerah Banten. Untuk lokasinya nanti bisa menghubungi nomor admin yang berada di deskripsi. Nanti setelah live ini selesai, nanti kita insya Allah akan menyantumkan nomor admin, baik itu admin pesantren maupun admin pondok pesantren, admin pesantren maupun admin tur. Mohon maaf sahabat. Jadi gitu. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan. Yang pastinya kita di sini masih, insya Allah, ini kan baru hari Kamis ya? Ya. Baru hari Kamis. Nah, jadi kemungkinan ya Jumat, Sabtu, Minggu masih masih 3 hari lagi sahabat. Antara kalau nggak kita di sini itu kalau nggak sampai Jumat ya sampai sampai Minggu itu. Tuh. Tergantung dari apa ya? Antusias dari pasien. Maksudnya kalau emang sudah nggak ada yang sakit kan, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sehat semua. Jadi kadang masih banyak yang tanya mas nih, terutama melalui admin tur ya, itu banyak yang tanya, mas untuk pengobatannya itu bayar berapa mas? Ya orang nggak punya, maksudnya saya orang biasa mas gitu, ekonomi juga biasa. Nah, terus gimana ini? Kalau pengobatan di lokasi, Nah, di lokasi yang dimaksud ya, yang pengobatan di lokasi itu tidak ada tarif atau seikhlasnya. Seikhlasnya ya berarti ya mas? Seikhlasnya. Nggak ngasih pun nggak apa-apa mas? Nggak ngasih nggak apa-apa. Oh saya mau berobat gitu. Oh iya nggak apa-apa. Kan yang penting kita ikhlas gitu Iya, yang berapa. Ya. Oh iya, ditambahin satu lagi mas, yang penting yakin. Ya. Kalau dari kitanya nggak rumah, yakin, dari tim yakin, ya mana ketemu. Iya. Tapi kalau kitanya udah yakin, timnya kalau nggak yakin, ya sama-sama nggak ketemu ya. Jadi sama-sama harus yakin ya. yang penting harus yakin niat dari rumah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, dan kita juga harus ini ya, segala sesuatu harus kita kembalikan juga kepada Tuhan. Iya. Karena yang ngasih kesembuhan, ngasih kita sehat, ngasih kita penyakit atau apa, itu juga pasti ada hikmahnya. Kita balikan lagi kepada Tuhan, dan kita juga perlu berdoa dan berikhtiar atau berusaha ya. Jangan terus karena ini sudah ada pengobatan di sini terus, wah kok nggak sembuh? Emangnya sulap? Bisa sekali berobat kali sembuh. Ya mungkin butuh proses ya kan. Mungkin yang tadinya itu apa ya? Jadi sakit kadang-kadang tuh emang ada yang real asli medis, kadang-kadang ada yang non medis karena kelamaan menjadi medis. Dan yang biasanya non medis kelamaan jadi medis itulah yang kalau dari kami mungkin kita ambil dari non medisnya dulu, baru kita sarankan ke medis, yaitu ke dokter atau yang pakarnya lah di bidangnya. Kalau emang sakitnya itu sakit medis, insya Allah dari tim juga mengatakan sakit medis. Langsung disarankan ke dokter. Ya. Ada pertanyaan ya dari channel Gus ini. Kapan menyusuri ke Nganjuk, Jawa Timur, Kediri? Kita berada di Banten ya mas, jadi jauh belum ini. Rencana kita beberapa minggu juga di daerah Jawa Barat, Kepulauan Jawa Barat ya, Pulau Jawa Barat. Nah, jadi gitu sahabat, kita hari ini masih di daerah Banten. Jadi untuk sahabat Gio, sahabat Gip yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten. Depok, Tangerang, Banten. Nah itulah pokoknya. Ya jadi itu sahabat. Untuk wilayah-wilayah yang dekat bisa langsung merapat. Ya mungkin yang jauh rencana kita kan ya kalau nggak salah ya di daerah ini juga sih, di daerah Cianjur atau Bogor kemarin ya, rencana. Cuma ya kita belum konfirmasi sama Ahlul Bait yang punya lahan di sana, yang punya lokasi. Karena apa ya? Karena banyak chat yang masuk ke nomor admin tuh jadinya ke-skip gitu chatnya. Ini masnya kemana ya? Emang yang mana ya nomornya? Siapa lupa gitu. Ntar gak akan coba hubungi. Kemarin yang waktu kita tur pertama kan beliau nawarin lokasi. Ya kita juga gak bisa nolak, dan bagi sahabat Gio maupun sahabat Gir yang baru nawarin hari waktu tur kedua ini, kita juga gak bisa langsung iya gitu, gak bisa.
karena juga gimana ya, kita ya ini ya saling menghormati lah gitu. Menjaga perasaan. Waduh, kalau udah masuk perasaan ini susah ini mas. Dalam gitu. Dalam ya. Kalau udah jatuh sakit ini. Nah, masnya baca yang gift, saya baca yang ini. Gantian satu persatu. Coba yang gift. Kak, lagi pengobatan di daerah mana? Ini di daerah Banten sahabat. Jadi untuk sahabat Gio maupun Gift yang berada di daerah Jabodetabek bisa langsung merapat. Hubungi di nomor admin yang nanti tertera di deskripsi. Nah, terus saya nih, gantian saya yang ada di Gio. Pengobatan online orangnya ada di Hong Kong, gimana mas? Ada tarifnya gak? Ya, untuk pengobatan online nanti bisa langsung menghubungi atau chat WhatsApp ke nomor admin pesantren. Itu sahabat. Lanjut lagi mas. Oke. Sambil ngobrol-ngobrol pagi gitu. Dan semangat. Dari sisi Cokro, si Yono, Amerika hadir Ustaz. Masya Allah, jauh dari Amerika. Saya di Jawa. Di nomor yang mana pengobatan online? Di nomor admin pesantren nanti akan Ya, tertera admin pesantren. Yang belakangnya berapa mas? 4 nomor belakang itu? 4 nomor belakang 22776. 22776 itu admin pesantren. Jangan salah lu. Kalau awas kalau keliru 4070 itu admin tur. Gitu. Jangan sampai keliru itu admin tur itu. Ntar keliru malah. Mas minta ini pengobatan online. Loh, saya di luar kota bu pak. Nggak tahu. Tapi ntar kalau yang ada yang gitu ntar yang ini kok saya kasih nomor admin konteksnya. Ada jadwal tur pengobatan ke Bandung. Untuk Bandung belum ada sahabat. Jadi ya dua kemungkinan tadi, kalau gak Cianjur, Bogor. Karena kemarin ada yang nawarin gitu, cuma kita bilang kontak gitu. Assalamualaikum, pengobatan Surabaya kapan ya? Untuk Surabaya. Untuk Surabaya kita dulu itu udah pernah sahabat. Namun untuk mengulang kembali itu butuh waktu. Aduh. Wes angel kowe. Nice, iku angel. Kami mohon kepada Gus Idris dan tim Gio diadakan agenda ke Madura, khususnya Sumeneb Ustadz. Jadi untuk Sumeneb atau wilayah Madura insya Allah lah. Jadi untuk keluar kota ya sahabat, selain diundang, kita juga harus menyesuaikan jadwal beliau juga. Karena udah banyak nih urut-urutan kota mana. Tuh, kita juga gak bisa langsung menerima, iya gitu gak bisa. Menyesuaikan lah ini. Dan bagi sahabat Gio maupun sahabat Gip yang mungkin pembersihan rumah bisa langsung menghubungi admin, entah itu admin kontes atau admin tuh gak apa-apa. Ntar sama juga di data kok. Kalau bisa datang ke lokasi biar tahu, oh masalahnya gini gitu. Biar jelas. Ya, langsung konsultasi langsung. Oh kemarin juga ada yang tanya ya, Mas kalau daftar administrasinya berapa mas? Ntar saya bilang gratis gitu, nggak usah bayar. Cuma pendaftaran Ya, ya jadi ada biaya. kalau pendaftaran kita nggak ada biaya sahabat, beneran pendaftaran nggak ada biaya. Terus yang penting tuh apa, daftar nggak ada daftar online itu aja. Kalau mau daftar berobat langsung datang ke lokasi gitu. Supaya apa, kita belajar dari kemarin. Jadi kita ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Nah kemarin tuh yang dulu itu karena adanya online, kadang orangnya udah daftar online menyepelekan, datangnya ntar gitu. Mas saya gini. Ya, kita belajar dari yang sudah lewat lah. Oh seru nih, cara buka mata batin gimana? Cara buka mata batin tanya sama masternya. Master siapa? Ustadz Farhan. Jadi kalau ingin belajar ilmu hikmah atau buka cakra gitu, itu bisa langsung ke pesantren. Pokoknya kalau ingin belajar ilmu hikmah itu datang ke pesantren hari Sabtu. Sabtu malam Ahad. Sabtu harus sudah ada di pesantren itu. Jangan kok Sabtu malam Ahad baru berangkat dari rumah, belum sampai pesantren, sampainya malah hari Minggu. Ya enggak ketemu waktu kita belajar. Karena pembelajarannya itu malam hari. Iya, pembelajarannya malam hari sahabat. Supaya apa? Supaya bisa konsentrasi bener ya. Iya. Fokus gitu. Bagusnya apa juga? Bagusnya kalau kita belajar ilmu seperti ilmu hikmah ini nggak bisa sembarangan kita pelajari sendiri,
terus kayak ilmu di sekolah juga mas. Iya. Kita belajar sendiri, buka-buka buku sendiri, kita praktekin sendiri. Cakung slide. Harus ada pembimbingnya. Ya harus ada pembimbingnya yang bisa ngarahin. Kalau mungkin jalur kita salah, melenceng, kita diluruskan gitu. Nah, itu sahabat, saling mengingatkan. Sukabumi gak jadi terus bang. Sukabumi. Iya ya. Dari kapan itu waktu di daerah Purwakarta dulu ya, rencana mau di Sukabumi belum jadi. Mungkin karena lokasi sahabat, lokasinya belum ada juga, dan siapa yang mau dihubungi belum ada. Kalau mau ini bisa sih ngasih masukan gitu, chat aja di adminnya Untuk tempatnya. ya, untuk lokasi. Ntar tinggal kirim video lokasinya seperti apa, karena kita nggak sembarangan, maksudnya kita pertimbangkan juga akses ke lokasi supaya pasien itu nggak begitu kesusahan gitu, gimana bisa dijangkau mobil, bisa dijangkau motor gitu, nggak terlalu jauh juga dari keramaian gitu, itu yang paling kita pertimbangkan. Terus nah ini nih yang dari tenar kemarin itu Mas Angga ini, tahu gak Mas Angga mas? Paling ramai itu. Nah ini paling ramai jadi pembahasan tim Q. Mas Angga ini siapa? Nah, kita kira Mas Angga yang di pondok gitu. Tapi saya udah tahu dari waktu Safari Maulid kayaknya. Safari Maulid dulu tuh ini aktif banget Mas Angga ini komen. Terus saya tahu orang Kalimantan. Iya. Mas Angga ini paling aktif, sahabat Q. Habis dengan di luar negeri. Kurang tahu. Pokoknya dia orang Kalimantan kalau nggak salah. Iya dong Mas Dimas, kita baca komennya tuh. Iya dong Mas Dimas, setiap hari Mas dan tim Gyo harus lebih baik dan selalu semangat meski hidup tak seindah di surga. Waduh. Tapi harus dinikmati juga. Aduh. Ini kata-katanya Kayaknya habis ngopi sama Roman Surya ini. Langsung Habis dapat ngopi. inspirasi. langsung kenal jurus sholawat apa ini? Kenal jurus sholawat Singosari gak Kang? Kurang tahu ya sahabat. Sampang Madura hadir. Assalamualaikum Jember hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setia bang dari awal loh. Komen terus bang. Aldian official sholawat. Masya Allah. Makasih banyak untuk sahabat Dio maupun sahabat Gip yang dari awal mungkin ya. Awal channel nggak gue sama sekali. Makasih banyak. Jadikanlah video ini kadang hiburan, kadang motivasi yang perlu bisa membangkitkan semangat kita untuk menjadi yang baik, menjadi lebih baik dari hari kemarin, motivasi, semangat. Terus kalau memang ada hikmahnya kita ambil hikmahnya, nggak ada kita buat hiburan semata. Ini jangan ambil yang negatif, ambillah yang positif, karena kita juga harus bisa berpikir apa. Salam buat Gus dari Brunei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyari orang yang hilang bisa Mas Dimas. Yang penting datang aja dulu. Datang ke lokasi, bawa fotonya. Terus tahu namanya. jangan kayak yang kemarin ya. Kemarin tuh ada ingin mediator, istrinya padahal istrinya nih. Bawa fotonya. Tapi nggak sebutin namanya. Ya kitanya juga bingung sobat. Jadi yang penting tuh ada foto, ada nama gitu, sama orang tua. Kan kita juga curiga ini beneran gak nih? Jangan-jangan bukan istrinya. Ayo. Jadi kita gak boleh nutup-nutupin. Kalau emang niat baik, kita juga merespon baik. Tapi kalau ada niatnya datangnya kok kayak nutupin hal-hal yang sesuatu gitu mencurigakan, kita juga curiga gitu. Jadi itu sahabat lah intinya, pokoknya hari ini kita masih di daerah Banten. Untuk sahabat Gip maupun sahabat Gio yang mau datang silahkan. Kita kemungkinan di sini masih hari kalau nggak Jumat sampai Minggu ya sahabat. Daerah Banten. Untuk lokasi bisa langsung chat di nomor admin yang tertera nanti. Oh ya, kemarin saya dapat laporan juga Mas. Ada orang telepon. Teleponnya ke sesama pasien. Itu ada sih, ada. Mas, ini nomor admin bukan Mas? Bentuknya orangnya itu nelponnya ke saya langsung. Maksudnya ada orang yang telepon itu teleponnya ke saya. Ini nomor admin nggak Mas? Admin pesantren nggak? Bukan Bu.
admin cuma ada dua, admin turun sama admin pesantren gitu. Saya bilangnya kan gitu. Loh, kok kemarin tanya-tanya soal ini mas gitu. Terus saya langsung telepon orangnya. Iya. Jadi selain nomor yang ada di deskripsi video ini, itu bukan nomor admin. Itu sahabat. Jangan gampang percaya dengan mengaku-ngaku. Pokoknya nomor sudah jelas ada di deskripsi video ini nanti. Ya, karena sekarang banyak sekali Penipuan yang mengatasnamakan Gio. Ya. Baik Gus Idris maupun admin ataupun guru. Ya, gitu sahabat. Jadi kita harus bisa berpikir, harus bisa inilah. Jangan gampang percaya. Karena penipuan sekarang nggak secara langsung juga. Kadang tuh lewat, sekarang zamannya canggih ya. Ada HP, bisa online sekarang penipuan tuh. Mas Dimas, kemana Mas Muafak? Kok gak pernah kelihatan Mas Muafak? Ini sahabat, istirahat, vakum istirahat. Beliau juga anak muda jadinya butuh refreshing juga gitu. Masa-masa muda. Kudus hadir, masya Allah. Dulu kita juga punya ini ya. Kita sambung silaturahmi juga sama salah satu dulunya pasien mas, orang Kudus. Cuma gara-gara saya ganti HP jadinya nomor-nomornya pada hilang. Padahal kita mau sambung silaturahmi juga. Nah kita juga akan mengadakan pengobatan daerah kalau nggak Demak Kudus gitu kalau nggak salah, daerah Jawa Tengah. Jadi yang dari Jepara bisa merapat, dari Pati atau Rembang bisa merapat, dari Blora, Purwodadi, Semarang, Kendal gitu, bisa merapat semua. Vakum bukannya penyedot. Mas Angga ini ada-ada aja nih. Gurunya Gus Idris yang di Blitar siapa Kang? Ya kita juga nggak tahu sahabat. Jadi kalau pengen tahu silahkan datang langsung, tanya ke beliau langsung. Kita harus menggunakan juga yang namanya adab atau kata krama. Kita juga harus menghormati guru kita, yang menjaga hubungan kita dengan guru juga. Gitu. Yang paling penting tuh husnudzon sahabat. Husnudzon itu apa? Berprasangka baik meskipun itu sulit. Nah, seandainya Mas Zul ini beliau sabar gitu. Padahal aslinya beliau tuh pemarah gitu. Pemarah terus nggak suka orang, suka ngomongin orang ya. Bukan kedok ini. Tapi saya ini apa namanya? Masya Allah Mas Zul, Masya saya husnudzon. Bagus banget sikap beliau, tegas, kita menyikapi dengan sikap yang positif, kita selalu husnudzon, nggak berprasangka buruk gitu. Kita menyangkanya beliau ini wali, dan insya Allah apa yang kita prasangka itu jadi beneran. Insya Allah yang penting kita yakin, kita nggak berbuat buruk ya gitu. Kadang juga ada sih di cerita-cerita dulu tuh soal ilmu tasawuf, ada banyak kisah gitu di zaman-zaman Amirul Mukminin siapa itu namanya, Harun Ar-Rasyid, kan banyak tuh di zaman-zaman itu banyak kisah. Jadi kalau pengen tahu kisah-kisah yang menarik, belajar di pesantren. Ntar banyak di kitab-kitab yang kuno atau zaman sekarang dipanggilnya kitab kuning, kitab gundulan itu, yang Arabnya nggak ada harokatnya, nggak ada ininya itu, nggak ada maknanya, nggak ada terjemahnya. Nah, di situ banyak kisah-kisah. Namun terkadang sekarang udah dipermudah ya, permudah, ada yang terjemah, udah ditranslate ke Indonesia gitu. Jadi kalau pengen tahu ilmu agama bisa belajar di pesantren gitu. Apapun fun ilmu kalian itu yang penting gimana caranya kita ini barokah atau manfaat gitu. Gimana sih cara membedakan ilmu kita manfaat atau enggak, atau barokah atau enggak? Kita lihat kita tambah baik apa enggak, karena barokah itu ijadatul khair, tambahnya besar. Kalau kita semakin menurun ya kita harus berubah lagi, jangan sampai menurun, bersahabat. Itulah ilmu yang barokah. Manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, itu ilmu yang barokah. Kadang ada juga, kadang nih kalau kayak masyarakat kan gini pemikirannya, ya gak semua sih, meskipun gak semua. Anak saya mau saya pondokin di pesantren, tapi ntar mau jadi apa? Zaman sekarang tuh saingan kerja ketat.
jadi ngelamar kerja di kantor aja ditolak-tolak gitu. Susah, padahal udah S1 ngabisin ST S0 nggak bercanda. Jadi gitulah, ini ya apa ya, kita mau jadi apa itu sebenarnya udah diatur sama Tuhan tuh. Bahkan itu sudah diatur sejak kita di dalam kandungan loh. Dalam kandungan umur 4 bulan, yang 4 bulan dalam kandungan itu sudah diatur. Ada juga kitab yang membahas itu ada. Maksudnya ke ilmu al-tasawuf itu. Jadi jodoh, mati, rezeki, bejo atau ciloko, beruntung apa tidak beruntung itu sudah diatur. Jadi gak usah khawatir lah. Yang penting kita selalu ada keinginan untuk berubah. Jadi kalau kita buruk tuh jangan terus kita banggakan keburukan kita. Dan kita umbar-umbar, tapi kita berusaha untuk memperbaikinya. Intinya kita mau melebar ya pembicaraan kita ya. Ceng dari tadi. Angel wes. Mas mana nggak berusut? Oh, berusut budak dat. Oke, iki mercon sudah balik sahabat. Mercon sudah balik ke rumah beliau. Mas tolong panggilin tukang es krim. Iya ada suara tukang es krim tadi ya. Oh iya. Lewat. Tuban Jatim hadir. Assalamualaikum, Pulau Dewata hadir. Allah dari Bali. Pasuruan Grati hadir. Ya gitu sahabat, ininya pada hari ini pagi apa siang? Pada pagi hari ini masih jam 10.36 ya di sini waktu Indonesia Barat. Nah, kita ingin menginfokan bahwa kita masih berada di daerah Banten. Dan untuk sahabat Gio maupun sahabat Gip yang berada di sekitar Jakarta dan sebagainya yang ingin berobat bisa langsung berangkat ke lokasi. Dan jangan pernah menghubungi selain nomor yang ada di deskripsi video tersebut. Kecuali kita yang ngasih gitu. Jadi nomor yang admin yang asli cuma ada di deskripsi video ini nanti. Itu sahabat. Intinya insya Allah kita di sini kalau nggak sampai Jumat sampai Minggu. Jadi sahabat yang mungkin masih sibuk kerja karena kan daerah Jakarta kerjanya nggak bisa libur ya, makanya harus disiplin beneran gitu. Dan kita juga bisa memaklumi lah. Jakarta keras. Jadi gitu sahabat, kita Jumat insya Allah sampai Minggu juga masih di sini. Yang penting jangan lupa calling lah, chat aja, jangan telepon. Khawatirnya ke telepon nggak keangkat gitu. Di chat, di WhatsApp, jangan SMS ya. SMS Nggak dibalas. Dia bilang sendiri beliau ini. Kalau SMS gak dibalas katanya. Jadi di WhatsApp, chat. Kalau telepon masih kadang saya angkat. Kadang, karena banyak chat yang masuk juga gitu. Dia harus Tapi lebih mengutamakan chat. Nah, mengutamakan chat. Karena bisa sewayah-wayah ya. Iya, sewaktu-waktu. Untuk nomor admin pesantren bisa disebutkan nggak sih mas? Bisa. Untuk nomor admin pesantren 081 34 kali 22 776. Coba diulang 2 kali lagi mas. 081 34 kali 22 776. Sekali lagi mas. 081 34 kali 22 776. Nah, jadi itu nomor admin pesantren. Kalau sahabat Gio maupun sahabat Gio mau datang ke pesantren, jangan lupa hubungi admin. Biar gak nyasar, karena awal-awal dulu banyak yang nyasar mas. Iya. Sampai ke hutan-hutan, ke jurang, waduh. Sampai muter-muter, akhirnya beliau pulang kembali. Iya. Karena entah kalau udah naik gunung, naik ya, susah sinyal. Iya. Apalagi daerah pesantren juga ini juga, ntar ada wifi tapi jangan khawatir. Ntar ngafe di kafe Gio ada wifi-nya. Promosi. Dan untuk sahabat Gio maupun sahabat Gif yang berobat mungkin rumahnya jauh bisa menginap di pesantren, nggak apa-apa. Yang penting niatnya baik, insya Allah menghasilkan hasil atau buah yang baik juga. Itu sahabat. Oke, akhir kata dari kami, semoga sahabat Gio maupun sahabat Gif semuanya sehat selalu, lancar rezekinya, tidak ada kekurangan suatu apapun, barokah hidupnya. Amin. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.